penyandang disabilitas. Jadi sebenarnya ini bagian dari rencana aksi saya terkait dengan pelatihan kepemimpinan administrator. Tetapi sebelumnya juga kami sudah membangun hubungan dan kemesraan dengan rekan-rekan difabel. Ini bagian ngecun juga dengan diklat saya. Jadi sekaligus kemudian kita fokuskan untuk membuat gerai. Jadi khusus Kecamatan Banyer atau seperti apa, Pak? Jadi ini kami buat memang khusus untuk masyarakat Banyurit. Kemarin ada rekan dari aliansi menanyakan juga apakah kemudian nanti kami boleh pasang di sana, Pak. Tetapi saya matur bahwa ini untuk rekan-rekan dulu Banyurit. Ke depan insya Allah kita akan upayakan untuk warung UMKM Kecamatan Banyurit. Jadi nanti bergabung UMKM Banyurit dan juga difabel Banyurit. Dan itu monggo kalau yang lain ikut berpartisipasi untuk memasukkan barangnya, kita juga fasilitasi. Ya, ini tidak hanya khusus difabel, Pak, UMKM juga berarti. Kalau ini khusus difabel, cuman ke depan kita ketika membangun warung UMKM nanti difabel bagian dari UMKM Banyurit. Jadi kemarin kita ternyata melihat bahwa mereka itu berpotensi untuk produktif, dan kemarin ada barang-barang mereka yang walaupun jelek kemasannya tetapi rasanya enak, sehingga kemarin kita fasilitasi pelatihan produksi, pelatihan kemasan produk sekaligus penerbitan NIB kita fasilitasi semua. Dan sekarang hasilnya mereka produknya sudah mulai menarik. Jadi ininya labelingnya sudah bagus, kemasannya sudah bagus. Masih ada beberapa yang kemudian belum bisa. Nanti tentunya akan kita fasilitasi juga untuk bisa. Ada berapa produk yang difabel, Pak? Kalau kita hitung lebih dari 20 produk. Kalau dari kita berapa hitung, disabilitas yang memproduksi? sekitar 20 atau 18 difabel. Jadi antara 15 sampai 25. Jadi ada satu difabel itu produknya dua. Seperti keripik pare sama keripik, kemarin ada satu orang itu Pisang. Keripik pisang ya? Keripik pisang sama keripik ini keripik pisang sama sekitar 15 sampai 20 difabel yang memproduksi. Dan sebetulnya tidak hanya itu, kemarin ada juga yang kita kaitan dengan craft. Kemarin ada yang tempat tisu dan sebagainya, ini mungkin belum dipasang saja. Agar ini dipusatkan di kecamatan ini. Untuk gerai ini, gerai ini memang di kecamatan. Jadi kami hanya sebagai sarana promosi saja. Termasuk kami sudah membuat aplikasi sehingga ketika orang datang men-scan, itu semua katalog barang ini ada semua produk ini ada di katalog itu. Dan dia ketika pesan dan kirim, langsung dia berhubungan dengan salah satu orang koordinator yang ada di difabel. Pesan barang di mana dan sebagainya. Ini jadi kita sudah buat aplikasi, ketika scan di situ nanti masuk katalog, nanti bisa coba. Dan pesan langsung ke WA-nya salah satu. Setelah ini kami akan bangun komitmen dengan pemilik toko tradisional, sehingga barang-barang mereka tidak hanya di sini saja, berhenti di sini. Mereka akan ada rak-rak di toko-toko kelontong yang ada di wilayah kami. Dan mungkin kalau memungkinkan tadi disampaikan Kepala Dinas Sosial, Bu Wakil Bupati, tidak hanya offline, online harus kita bangun juga. Karena apa? Kita sekarang sudah kalah dengan online, sehingga kemarin ketika kita bicara TikTok dan sebagainya harus dihentikan. Solusi adalah melibatkan semua unsur yang ada di desa, termasuk difabilitas dan kaum rentan. Di 3 desa khususnya menyusul mau 1, jadi mau 4 ini, tapi yang 3 desa sudah inklusi. Mereka dari perencanaan sampai penganggaran mereka sudah menganggarkan untuk kelompok-kelompok difabel yang ada di desa. Contohnya di Malangrejo ada bantuan untuk ternak, untuk khusus difabel. Di Tegal Kuning, kalau nggak salah ternak juga. Di Candi Ngasinan saya nggak monitor apa ternak juga atau bantuan lain. Jadi memang ini kita harapkan ini menular ke semua 24 desa yang ada. Sehingga apa? Sehingga komunitas difabel muncul, apresiasi mereka, kebutuhan mereka bisa didanai oleh dana desa. Dan ini untuk produktivitas mereka, meningkatkan jadi pusat rehabilitasi Yakum sampai dengan saat ini sudah mendampingi 10 kecamatan di Kabupaten Purworejo
dan itu juga meluas ke lebih dari 50 desa di Kabupaten Purworejo untuk menjadi desa inklusif. Nah, saat ini di Kecamatan Banyu Urip sendiri kami juga mendampingi 3 desa di Kecamatan Banyu Urip, termasuk juga pembentukan 3 kelompok usaha inklusif yang produk-produknya bisa dilihat di gardu penyintas Kecamatan Banyu Urip ini. Mas, kalau ukur desa inklusi ini apa sih Mas? Jadi tolok ukur desa inklusi ini yang pertama pasti adanya kelompok disabilitas di tingkat desa, dan yang kedua adalah bagaimana desa ini bisa menyediakan program untuk disabilitas dan kelompok rentan lainnya, dan yang paling utama itu adalah bagaimana bisa mengakomodir semua warga di desa tersebut tanpa terkecuali untuk baik itu program-program pemberdayaan maupun juga menyediakan forum bagi semua warga untuk dapat berkontribusi dalam program pembangunan di dalamnya, baik itu mulai dari perencanaan, implementasi, hingga juga monitoring dan evaluasi semua program yang ada di dalam desa tersebut bisa terbuka untuk semua lapisan masyarakat yang ada di dalam desa tanpa terkecuali. Untuk pendampingannya apa Mas? Untuk pendampingannya kami cukup banyak, yaitu yang pertama pasti karena mandat kami adalah untuk pemberdayaan dan pendampingan teman-teman disabilitas. Jadi kami mendampingi kelompok-kelompok disabilitas di desa itu untuk bisa membuat kelompok disabilitas desa atau kelompok disabilitas kelurahan. Nah, lewat kelompok disabilitas desa atau kelompok disabilitas kelurahan tersebut, kami melakukan pendampingan dan pemberdayaan mulai dari pertemuan rutin, pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kapasitas teman-teman disabilitas, hingga juga mendampingi teman-teman disabilitas ini supaya dapat melakukan lobby-lobby dan advokasi kepada pemerintah desa khususnya, dan juga pemberdayaan ekonomi lewat kelompok usaha inklusif.